Terima kasih atas penyampaiannya pada hari ini. Izin untuk memulai kegiatan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak Nata. Mohon izin untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana Muhammadin wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ali Muhammadin wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala Allahumma nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ta'ala wa ya ta'ala la anta ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Allahumma fatihna bid-din wa alimna ta'wil wa rizqna fahma istiqamah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyinna bit taqwa wa zayyinna bil afiyati wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang tampil di layar kita di depan sini, bahwa pada kesempatan hari ini kami CGP Angkatan 11 sekaligus ingin berbagi pengetahuan yang sudah didapat di dalam pembelajaran selama pendidikan guru penggerak ini. Dalam hal ini kami sampaikan melalui aksi nyata tentang budaya positif. Itu dulu dari Ulun, selanjutnya akan disambung oleh Ibu Nurjana. Kepada Ibu, waktu dan perhatian silahkan. Terima kasih Ibu Anissa atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, tadi Bu Hampian sudah mendengar paparan dari Ibu Nur Anissa bahwa tentang keyakinan kelas tadi, sebisa mungkin kita jangan menggunakan kalimat yang negatif. Jadi kalau Bapak Ibu sudah merancang atau sudah membuat dan sudah disepakati di kelas, keyakinan kelasnya bisa ditinjau kembali. Ada nggak nih kalimat yang ternyata negatif, yang tidak, jangan tadi. Jadi kita ganti dengan kalimat yang positif. Oke, kemudian tadi juga Ibu Nisa menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan yang kita sampaikan tadi tentang profil belajar Pancasila. Ada lagi nilai kebajikan universal itu sangat luas. Tadi apa saja? Ada jujur, tanggung jawab. Nah, di sini sebelum Ulun memulai, Ulun ingin meminta pian Ibu Agus boleh bisa bercerita sedikit. Tapi pian di dalam situ aku ingin menyampaikan nilai kebajikan ini, tapi pian dalam bentuk cerita.
Nanti teman yang menjawab benar tidak nilai kebajikannya yang itu. Jadi ulun gunakan tokoh-tokoh yang ada aja dengan supaya nyata. Oke. Dinda Aristia itu menyampaikan kepada saya sebagai guru bahasa Indonesia yang ketika tidak hadir ke sekolah kemudian meninggalkan tugas di kelas. Nah, ketika meninggalkan tugas di kelas dengan harus dikumpul seperti itu, tiba-tiba karena Dinda Aristia ini sudah selesai mengerjakan, dia ingin mengumpulkan, tapi karena teman-temannya bersantai ria tidak selesai mengerjakan, teman-temannya marah gitu. Dengan mengatakan kalimat kepada Dinda Aristia, kado kompak lalu gitu. Dalam artian kompak apa? Karena kan Dinda Aristia merasa ini sudah sesuai prosedur gitu. Sesuai arahan bahwa harus dikumpul, tapi teman-temannya malah marah seperti itu. Nah, lu tahu tuh yang mana? Silahkan lebih ke sana. Oke, silakan dari cerita Bu Agus tadi, menurut Bu Alfian nilai kebajikan apa yang bisa ditangkap dari cerita Bu Agus tadi? Oke, silakan Bu Yus. Bu Yus, abang berprinsip. Ada lagi yang lain? Iya kan? Tanggung jawab. Oke, selanjutnya ada lagi? Tanggung jawab. Iya, mantap Pak Ahmad Ruh. Komitmen. Oke. Bagaimana Bu Agus? Masuk ya jawaban teman-teman ini semua? Oke, tepuk tangan dulu nih. Nah, dari cerita tadi Bu Alfian bisa menangkap bahwa nilai-nilai kebajikannya tadi ada 4 dan dengan cara pandang yang berbeda itu bisa menangkap beberapa yang lain lagi. Oke, oh ya, ini tadi contohnya ya, kemarin pembuatan rankingan kelas. Jadi anak-anak tuh menunjukkan apapun yang mereka inginkan dulu, baru kita cover, kita akomodir kalimat-kalimat yang mereka utarakan tadi. Jadi bukan berarti kita leluasakan mereka untuk menulis lalu kita biarkan seperti itu. Jadi tetap kita akomodir kalimat-kalimatnya tadi, yang misalkan masih ada negatif kita positifkan dan kita rangkum. Oke, nah sekarang ulun izin menyampaikan tentang budaya positif yang berikutnya. Di sini tentang kebutuhan dasar manusia. Wah, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, di sini saya akan menunjukkan ada sebuah kasus dan ada sebuah pertanyaan pemantik nanti. Ibu Ambar adalah guru wali kelas dari 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ini kisahnya ini ampun kawan diambilinya kan? Nah, menurut pian-pian, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Tadi ulang belum menyebutkan ya 5 kebutuhan dasar baru judul. Ya. Jadi ulang minta pian-pian sendiri. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Lapar. Lapar itu berarti kebutuhan untuk apa? Jasmani. Karena minta perhatian. Karena minta perhatian. Ada juga 2 ya Bu Jana ya 2. Minta perhatian tadi sama lapar. Ada yang lain ibu-ibunya sebelah sini? Kacang. Oh ya, kayaknya merasa mungkin makanan temannya enak nih. Kayaknya bekal dari mamaku ini aja terus. Iya bisa. Oke. Kacang tuh apa bahasa Indonesia-nya? Ingin lebih ya? Ingin apa sih? Milan. Apa? Keinginan mempunyai punya orang lain gitu ya? Iya gitu ya, keinginan mempunyai punya orang lain. Oke, yang lain lagi? Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Sambil ada yang bilang lapar, karena lapar tadi. Ada yang bilang ingin perhatian. Ada yang bilang ingin memiliki punya orang lainnya karena pengen melihat punya temannya. Oh enak nih, punya aku seperti ini terus, bosan misalkan ya kan? Oke, ada lagi? Ya kita lanjut Bu, bisa, terima kasih. Nah baik Bapak Ibu, jadi 5 kebutuhan dasar kita itu ada yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua
kasih sayang. Love dan apa Bu Yuli? Oke, yang ketiga penguasaan apa Bu Yuli? Power. Dan yang keempat kebebasan. Ya, serta yang terakhir yang kelima itu kesenangan atau fun. Tadi dari jawaban Bapak Ibu semua, yang mana ya yang masuk dari kisah Doni tadi? Bertahan hidup. Itu masuk kata Pak Sadam tadi, lapar. Karena dia perlu memenuhi kebutuhan jasmani dia. Dia saat itu lapar, paksanya makan. Yang ada di bekal misalkan ya, paksa mengambil punya temannya. Terus ada tadi minta perhatian. Mengapa Bapak Natal memilih minta perhatian? Iya, tolong Bapak Nata, alasannya kenapa Bapak Nata memilih Doni ini kayaknya minta perhatian nih. Oh, kayak kisah ulun di rumah. Cerita pribadi ya. Kayak kisah ulun di rumah di mama ini. Lalu minta makannya sama Bu Yusnita gitu. Dari rumah, Iya. bekal sudah dimasakan istrinya, kemudian temannya di sekolah bikin masakan enak, ternyata dia di rumah di sekolah dan bekal istrinya dikasih. Baik, terima kasih Bu Yusnita tadi contohnya. Terus Bu Yana silakan lanjutkan. Coba kita next berikut ini akan kita jabarkan Bapak Ibu. Nah, kelima-limanya ada, tapi tergantung jawaban dari Doni. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu, misalkan ini sudah ditanya oleh Ibu Ambar, kenapa Pian mengambil bekal teman-teman Pian? Ternyata jawaban Doni adalah karena ia lapar. Wah, pas banget jawaban Pak Sadam tadi ya. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Ada sama bekal, apalagi kita ini seharian ya kalau anak-anak SMA kita. Oke, next Bu. Nah, misalkan jawaban yang berikutnya yang di situ menunjukkan kebutuhannya cinta dan kasih sayang adalah alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Diambil jadi memperhatikan dia, memperhatikan Panata ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Oh, jadi bisa gini. Jadi Bu Yus bisa melaporkan ke supaya Bapak Nata kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterimanya terpenuhi di rumah ya. Betul. Oke. Iya, semuanya disayang ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang untuk penguasaan, power. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi misalkan dengan mengambil itunya merasa harap, aku ini tacutnya di kelas, jangan berani-berani. Kalau bisa langsung kasih aku bekalnya, nggak usah diambil-ambil lagi ya. Jadi karena ini pengen kebutuhan dia adalah kekuasaan, penguasaan. Oke, next Bu. Yang keempat adalah kebebasan. Apabila jawaban Doni adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanannya. Nah, ini tadi jawaban Ibu Nurmiati Kacar ya. Berarti di sini dia sebenarnya punya bekal dari ibunya. Tapi dia merasa bosan karena bekal yang dia bawa itu aja sama tiap hari. Nah, jadi ini ingin makan punya temannya ya. Jadi ada juga. Oke, yang terakhir adalah kesenangan apabila jawaban Doni bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya.
dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, itu kesenangan bagi dia ya. Baik, next. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ini penjelasannya untuk 5 kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Tadi yang Bu Agus sampaikan, jasmani yang untuk tubuh kita. Contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi mudah-mudahan kita di SMA Makassar ini tidak ada yang per individu ya, semuanya satu sama lain kolaborasinya kuat. Semoga seperti itu supaya kita semua merasa kebutuhan kasih sayang kita terpenuhi di lingkungan kerja kita ya. Oke, yang ketiga adalah penguasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi anak-anak murid kita itu sangat membutuhkan itu kayaknya juga ya. Mereka sangat meminta penghargaan dari kita. Mungkin sedikit banyak yang mereka lakukan ya, dari penghargaan kita yang paling minim saja adalah ucapan terima kasih dulu. Biasakan kita mengucapkan itu kepada murid-murid kita. Kemudian yang keempat, kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, autonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau di kelas kita, anak-anak sering bosan misalnya kita memberikan pelajaran yang monoton, tentu ini akan bersikap yang tidak sewajarnya akhirnya, karena ini sudah merasa bosan tadi. Maka jangan kita 100% menyalahkan anak, ini kadang mendengari penjelasan kita aja, karena kebutuhannya akan kesenangan tadi belum kita penuhi. Baik, next Bu Nisa. Nah, sekarang Bu Hempian yang menjawab. Oke. Sepulang dari sekolah, Dinda tiba di rumah dengan muka cemberut dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Oke, next. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak enak, kan gak seru jadinya. Apa itu Pak Yusri? Kebebasan. Apakah benar ya kebebasan bisa? Kena dulu ya. Waduh, saya tidak menyiapkan jawaban di situ juga. Oke. Yang kedua, Ibu, ada yang lain loh? Tadi Pak Yusri menjawab kebebasan. Yang lain boleh? Ya, silakan. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Berarti satu, ada kebebasan, ada kesenangan. Oke, ada lagi yang lain? Tadi kan ada 5 kebutuhan. Kebutuhan kasih sayang dan diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kita pilih yang 4 itu aja, karena di sini tidak ada berhubungan dengan makanan dulu ya. Jadi kita tidak kebutuhan hidup, bertahan hidup tidak. Oke, ada lagi? Ada 2 jawaban untuk nomor 1, kebebasan dan kesenangan. Yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kasih sayang. Oke. Yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Oh, berarti penguasaan. Penguasaan. Ada lagi yang lain? Iya, anak diakui. Oke, betul sekali. Yang keempat, aku
aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan, kesenangan. Oke. Aduh, saya tidak menyiapkan jawaban di sini bisa. Nah, ini kan sebenarnya berbeda-beda pandangan, maka akan beda juga jadinya jawabannya. Jadi dari sini Bu Pian sudah mulai memahami dan udah mulai menjawab tuh berarti udah mulai ngerti maksudnya dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi karena akan beda pandangan tadi, beda namanya akan beda juga jawabannya. Nggak mau. Baik. Namun ulun izin bahwa yang ke satu itu lebih kepada kesenangan ya Bapak Ibu ya, karena dia senangnya bersenandung, tapi ternyata di dalam kelas tidak diperbolehkan ya. Yang kedua tadi benar sekali, rasa kasih sayang yang dia butuhkan karena pengen disapa. Jadi ternyata kalau kita tuh lewat mungkin di depan anak-anak kita, kalau kita diam aja atau kita tidak memandang mereka, mungkin ada rasa begitu dari diri mereka ya. Alhamdulillah kadang-kadang mereka yang menyapa kita, tapi kalau mereka diam mungkin kita bisa menyapa yang duluan, tidak apa-apa yang begitu ya. Yang ketiga itu tadi apa? Penguasaan, benar sekali karena ingin dihargai. Yang keempat adalah kebebasan. Oke. Next, Melissa. Oke, sekarang ulun izin menyampaikan budaya positif yang berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Next lagi. Nah, ini juga baru kami pelajari di CGP ini, di PGP ini. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, sebelum ke situ ya, ulun izin mana ya? Iya, Bapak Ibu tolong isi padletnya, ulun kirim ke Bu Pian ya. Di PTK. Bisa dibuka Bapak Ibu yang menggunakan handphone-nya. Silakan buka. Klik tambah saja. Buka di grup PTK itu Padlet. Nah, Yang di bawah. nah dari posisi kontrol diri saya selama ini adalah posisi sebagai. Nah, dari 5 ini menurut Bu Pian itu ada yang di mana? Oke, sebelum kita masuk ke apa sih penghukum itu? Betul. Ya, siapa ya itu? Bisa ditambah namanya di atas? Kalau pengen menambahkan Ini yang punya Pian. tulis namanya Bu di depannya jadi kita tahu gitu. Oh, punya teman itu yang lain. Boleh. Subjek sama namanya dua. Nama yang pilih subjek ini bisa tulis namanya. Di sini jawaban Bu Pian. Jawaban Bu Pian tadi apakah sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Seperasa Bu Pian aja dulu. Aku nih kayaknya wah ini mah dikatakan kayak kawan juga nih. Tapi teman, masih kontrol Bu Pian. Penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer. Atau manajer. Enggak pasti manajer itu hanya capsek ya Bapak Ibu. Iya betul. Tolong ditulis namanya ibu, bapaknya, anonim. Tulis, ya nggak apa-apa kayak Pak Yusri tulis nama ya. Nama dulu. Bisa di subjek namanya ya. Iya. Terus ini. Iya. Baru pemantau. Ini subjek Bapak Tony, teman. Bisa deh. Nah, iya. Bisa diedit Bapak Ibu yang sudah mengirimkan. Pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau, teman, atau penghukum. Ini silakan. Bu Pian, menurut
sebagai pemantau kah, sebagai manajer kah, sebagai teman kah, sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah? Iya. Bu Imi bilang sebagai manajer. Pemantau teman, pemantau Anjeli ini siapa? Insya Allah ada sebagai manajer. Ada Kajol. Bu Agustina sebagai pemantau, NR pembuat merasa bersalah. Mandiruli. Kita pemantau. Kita sambil Bonpian mengisi ulun minta pendapatnya. Bapak Tony di situ mengisi sebagai teman. Izin Bapak, kenapa? Ya mungkin bagi saya pribadi ya, saya lebih senang karena menurut saya antara saya dengan murid sama aja. Mungkin saya duluan belajar gitu aja. Iya, terima kasih. Pak Tony karena Pak Tony merasa sebagai teman karena Sidin cuma duluan belajar aja gitu, jadi tidak ada merasa kayak tinggi rendahnya dalam soal itu, makanya dia Sidin sebagai teman. Oke, yang lain lagi? Ada tadi ini yang berbeda? Makan lagi. Anjeli itu sebagai manajer mau mendengar? Sebagai seorang manajer Anjeli ya? Siapa Anjeli? Ayo ini ya, seminta pendapatnya. Kenapa jadi memilih manajer? silakan Bu Muslimah. Mohon maaf lahir batinnya Pak Hamid. Karena saya tidak paham dengan diri saya sendiri, juga tidak bisa menilai saya ini sebagai apa. Jadi saya pilih manajer. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu jawabannya. Semoga Ibu segera menemukan jati dirinya. Terombang ambing ya. Oke, selanjutnya ada lagi gimana? Mau ditanya lagi atau kayak apa? Abu Aulia membuat merasa bersalah. Oke, silakan Bu Aulia. Kenapa menjadi memilih jawaban itu? Alhamdulillah, doanya tuh kayak gitu. Pas dikasih misalkan ke sahabat yang kata-kata yang tidak pandai diucapkan, menyambat B, misalkan menyambat ini, bu maaf bu aja. Jadi kok itu? Itu dari anak-anak aja. Maaf bu aja. Lalu yang merasa dia buat merasa bersalah. Oh ya, itu dari anak-anaknya langsung ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Aulia, Bu Sima, Pak Tony. Oke, Bapak Ibu, di depan ini ada cuplikan sebuah video yang mana menunjukkan 5 posisi kontrol tadi. Nan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Nan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ada kayak lain. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Apakah kita ada Posisi waktu menjaga basket bicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk. Jadi ini posisi penghukum Bapak Ibu ya. Fisik maupun Ternyata kalau kita lihat dari sudut pandang kita enak tidak? Tidak, sangat tidak enak ya. Apalagi posisinya jadi murid kita. Nan,
Selamat pagi Bu. Naren. Ini pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana nih? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ya udah, cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ternyata malah negatif bagi murid yang rasanya merasa pada bagus di sekolah dulu. Naren, Tapi kalimat depannya mengajuti terus lah. wah sudah jam berapa ini nak? Iya sayang. Iya Bu. Habis. Ibu saya udah mau saya Bu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya larikan tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini Nah. saja. Demi ibu ya, sering Dalam menggunakan kata itu. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang memantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau menghadirkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Maaf Bu, saya terlambat. iya sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang ingin dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan adegan-adegan ya dari 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu mana yang terbaik? Mana? Manajer. Iya. Dari yang kita lihat tadi, manajer di sini tidak menyalahkan langsung, tapi mengajak mencari solusi bersama. Dan solusi itu pun bukan dari manajernya langsung, tapi mengajak si muridnya yang ingin memikirkan bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi. Oke. Jadi ternyata yang paling bagus manajer, yang paling tidak baik yang mana? Penghukum ternyata Bapak Ibu ya. Tapi gimana ya Bu Desa? Tadi saya mendengar dari Ibu Eka. Iya. Bisa jadi kita tergantung kondisinya. Kadang kita bisa harus hanya sebagai pemantau, ya kan? Kadang kita bisa harus sebagai teman. Tapi tadi kembali kita ingat di sini bahwa posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Kita bersama-sama dengan siswa kita, dengan murid kita bersama-sama mencoba mencari solusi. Kita ajak dia memikirkan solusi apa yang terbaik untuk masalah Tian, ya. Jadi bukan dari kita langsung, tapi kita ajak dia yang memikirkan solusinya. Baik, next apa lagi ya? Nah, baik Bapak Ibu, kenapa tadi dianggap tidak baik? Ternyata penghukum itu dan pembuat orang merasa bersalah ternyata itu masuk di identitas gagal. Ya. Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kadang-kadang kita merasa sudah slow, sudah biasa, tapi ternyata di situ kita ada anggap aja kalimat. Nah, kadang-kadang ulun pun merasa di kelas mengajuti anak-anak, jangan tuh itu. Ternyata itu membuatnya terkejut dan merasanya tuh supan. Itu ulun pernah melihat dari wajah mimiknya tuh memang berubah langsung. Karena ulun mengucap itu, teman-teman yang lain langsung itu juga. Nah, ternyata itu kita merasa biasa saat itu, tapi ternyata di posisinya dirinya yang kita begitukan ternyata sangat berpengaruh terhadap mental dia. Oke, yang membuat rasa bersalah tadi berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kita yang merasa kecewa, kisahnya nih, kada kasihan kan lawan ibu karena ibu disariki kepala sekolah, kada bisa memadai Tian. Nah, padahal itu ternyata tidak bagus juga untuk peserta didik kita. Yang identitas berhasil di sini masuk adalah teman, pemantau, dan manajer. Di teman itu biasanya membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengatur, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan bermakna tadi, misalkan menanyakan bagaimana supaya Pian tidak terlambat lagi. Jadi itu menanyakan solusi dari diri murid kita sendiri. Jadi untuk menangani permasalahan murid kita tadi, kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ini terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah menunjukkan setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi kita gak ada langsung menyalahkan anak, tapi kita paham bahwa apa yang dia lakukan pasti punya alasan. Nah, kadang-kadang itu yang tidak ingin kita ketahui. Kita hendak langsung aja menghukum, padahal kita bisa menanyakan terlebih dahulu alasan dia melakukan hal tersebut apa. Nopal, misalkan rajin biasanya tidur di kelas, kita tanyakan dulu apa yang menyebabkan dia seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, kita harapkan semuanya motivasinya berdasarkan dari dalam diri. Yang ekstrinsik gimana? Yang ekstrinsik itu misalkan karena ini ingin penghargaan, terus atau ini karena takut hukuman. Nah, jadi kita harapkan anak murid kita nanti motivasinya apapun yang dia lakukan itu berdasarkan dari dirinya sendiri, ya, karena ini punya keyakinan yang tadi, nilai-nilai kebajikan tadi. Oke, di sini ada kasus ulun sendiri, Allah. Seorang siswa bernama Rizky sering terlambat mengumpulkan tugas. Ketika ditanya, Rizky mengatakan bahwa ia merasa tugasnya terlalu sulit dan tidak tahu harus mulai dari mana, sehingga menunda-nunda dan akhirnya jadi terlambat mengumpulkannya. Bapak Ibu boleh nanti ditanggapi, mungkin saya sendiri bisa salah ya dalam menanganinya, tapi semampu saya menerapkan segitiga restitusinya seperti ini. Rizky, Ibu mau bicara sebentar nih. Ibu dapati kamu terlambat lagi mengumpul tugas, padahal Ibu tahu bahwa kamu adalah anak yang rajin dan Ibu sering kamu berusaha keras dalam belajar. Itu menjadi sesuatu yang Ibu banggakan dari kamu sebenarnya. Terima kasih Bu, saya memang selalu berusaha, tapi Ibu tawarkan saya paham bahwa kadang-kadang tugas terasa sulit, tapi kita punya keyakinan kelas bahwa kita akan berusaha yang terbaik dan bertanggung jawab terhadap tugas kita, bukan begitu? Ya, ketika kamu menunda mengumpulkan tugas itu tidak segera kalah dengan keyakinan kelas kita. Ya Bu, saya mengerti, tapi saya merasa tugasnya terlalu susah, jadi saya bingung dan jadi ketika kamu mengalami kesulitan, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa memenuhi tanggung jawab kamu tersebut? Mungkin saya bisa lebih awal bertanya kepada ibu atau teman-teman kalau saya tidak mengerti. Iya, itu yang bagus sih. Jadi kedepannya menurut kamu apa yang akan kamu lakukan jika kamu menghadapi tugas yang sulit? Saya akan coba langsung tanya atau mendapatkan daripada sekali. Dengan begitu kamu akan tetap berpegang teguh pada keyakinan keras kita untuk selalu bertanggung jawab dan berusaha yang terbaik. Ya Bu, terima kasih atas nasihat Ibu. Oke, Ibu yakin kamu bisa melakukannya, jangan terlambat lagi dan berusaha. Jadi tadi kita tidak langsung menyalahkan dia, tapi kita menghargai dulu setiap tindakannya sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu. Kemudian tadi kita mengingatkan kembali keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, bahwa ada keyakinan tentang tanggung jawab. Nah, jadi kita ingatkan kembali dan kemudian kita gali solusi bersama dengan peserta didik kita. Kita tawarkan apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi keterlambatan kamu dalam mengerjakan tugas ini. Tadi kasusnya ternyata bagi dia soalnya sulit, akhirnya dia tidak ingin mengerjakannya atau menunda-nunda, padahal dia bisa menanyakan kepada guru bagaimana cara pengerjaannya. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan tentang budaya positif dari kami berdua. Salah hilap dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tertib. Apa lagi nak? Bagus ya. Supaya apa nak? Taat peraturan. Oke, boleh, bagus ya. Apa lagi? Tentram. Supaya tentram, tertib, taat aturan, tentram. Iya. Apa lagi? Kada abut. Kada abut. Iya, tertib tali rapi. Oke. Apa tujuannya yuk? Kita bola keyakinan kelas selain tertib. Untuk supaya aman, damai, sentosa. Karena apa? Karena keyakinan kelas ini menjadi pedoman Tuhan Pian dalam berperilaku, ya. Dan itu sudah nanti akan kita sepakati. Jadi kalau Tuhan Pian melanggar ya kita atau tidak meyakininya, tidak melaksanakannya, berarti kan kalian tidak meyakini keyakinan yang kalian bikin sendiri. Keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama. Nah, di kelas saya kita melakukan yang terbaik dan belajar bersama serta saling mendukung. Jadi berharap dalam kelas ini tidak ada yang cuek-cuek atau tadi kawannya ada yang kesusahan dalam mengumpulkan tugas. Ada hendak heran-heran, jangan ya, tolong dibantu. Oke, keyakinan kelas. Coba ibu minta siapa yang bisa membacakan? Mau membacakan siapa? Ya, senang. Cari. Maju. Cari aja. Ayo. Siapa yang mau membacakan? Nih bocan. Usuk, tolong dibacakan Suk. Ayo, silakan dibaca. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Iya. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama dan dipatuhi bersama. Kalau tidak mematuhinya berarti melanggar apa yang Pian utarakan sendiri ya. Nah, sekarang baru kita buat keyakinan kelasnya. Ini mana ya apa yang tadi ya? Oke. Sekarang apa dalam keyakinan kelas tuh contohnya? Oke, kita buat semalam kesepakatan kelas Yang tidak boleh terlambat. Iya, tidak boleh terlambat misalkan. Nah, tapi ibu harapkan kalian menggunakan kata-kata yang positif. Kata tidak, jangan itu semampunya tidak digunakan. Misalkan tidak boleh terlambat, maka kita jadikan kalimatnya positif apa? Harus tepat waktu. Harus tepat waktu. Berhadir tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Nah, tolong sekarang kalian bikin aja kesepakatan atau keyakinan kelas yang menurut kalian sendiri dulu ya. Nanti ditulis di sini masing-masing, silakan dibagi. Nah, yang pink. Nah, bagi satu orang satu, tulis aja yang menurut kalian. Aku pengennya kelasku ini seperti ini. Nah, punya tulis keyakinan kelasnya bagaimana. Bagi satu-satu. Nanti kita tempel. Oke, cukup 3 menit ya. Tulis aja ya apa yang menurut kalian. Kelas impian kalian itu seperti apa. Jadi harus keyakinan kelasnya seperti ini Bu. Tadi misalkan untuk tertib waktu, berarti berhadir tepat waktu, itu keyakinan kelasnya. Ingin kelasnya bersih, berarti menjaga kebersihan, keyakinan kelasnya ya.
menjaga kebersihan kelas tadi, ketertiban dan harus menaati peraturan yang dibuat. Boleh ngemil dan minum saat di pelajaran. Harus tepat waktu. Kayaknya diam saat belajar maksud ya. Bangku paling kanan. Paling kanan gitu. Enggak ada masih page yang kosong. Yang di sini. Saya ingin teman yang ada di dalam kelas bisa menempatkan diri. Jika fokus belajar, maka fokuslah belajar. Oke. Saya ingin belajar sambil mendengarkan musik. Jangan berbicara kasar. Saya ingin kelas rapi dan bersih. Budayakan kesopanan tidak hanya kepada yang lebih tua, tetapi sesama teman juga harus sopan. Ya. Membuat kelas agar tetap bersih. Kemudian yang kedua, membuat ketenangan di dalam kelas agar tetap konsentrasi. Bisa menghargai pendapat orang lain. Oke, harus memperhatikan pelajaran dari penjelasan dari guru, menjaga ketertiban suasana di saat pembelajaran. Oke, jadi tadi poinnya ada yang menjaga kebersihan, ya kan ya? Terus ada yang tepat waktu, kemudian ada yang berbicaranya sopan, ya. Apalagi tadi? Kalau kita rangkumannya langsung. Terus kebersihan, tepat waktu, berbicara sopan, jangan kasar, kemudian mendengarkan penjelasan guru, fokus dalam belajar. Kalau minum dan ngemil boleh? Boleh nggak? Boleh. Bagaimana? Apakah itu berpengaruh terhadap kebersihan nanti? Berpengaruh, Bisa berpengaruh nak ya. Jadi ini bisa kita skip dulu ya. Gantung nanti. Misalkan kalau fleksibel, suasananya memang mengharuskan kalian boleh minum, boleh. Itu tergantung ya. Kalau saat ini kan kayaknya boyfriend sudah minum dan makan, jadi tidak diperbolehkan. Oke, jadi inilah keyakinan kelas yang kalian utarakan dan ini sudah sepertinya yang ibu rangkum sudah sesuai. Jadi bisa kalian lihat di sini. Apakah ini kalian sepakati? Coba kalian lihat. Oke, nah ini menurut ibu rangkumannya, ya. Jadi bisa kalian lihat apakah ini sudah sesuai, menurut kalian perlu ditambah atau sudah pas saja. Yang pertama, apa ini bunyinya? Hadir di kelas tepat waktu, aktif serta bertanggung jawab. Tercover nggak yang kalian ungkapkan tadi? Tercover ya anak ya? Atau bulan Bian, kalau peduli dengan teman, tolong diingatkan dia, jangan dibuka HP-nya ya, simpan dulu. Nah ya, tolong diingatkan temannya. Kemudian tadi kebersihan, selalu menjaga kebersihan dan ketertiban. Ini juga kalian ungkapkan tadi dalam yang kalian tuliskan di sini ya, ada kebersihan dan ketertiban. Kemudian saling membantu, tanggap, terampil serta berkolaborasi dengan baik. Ada nggak tadi? Belum ada ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, ini Ibu harapkan kalian tadi harus tetap saling membantu. Tanggap tuh yang bagaimana? Misalkan nih tadi ada ibu aja, misalkan nanti ada guru-guru lain yang datang ke kelas membawa perangkat pembelajaran, misalkan kayak LCD, enak ya. Jadi ketanggapan Bronpian yang bagaimana? Menolong, membantu ya Sipa, terima kasih. Oke. Jadi ya Sipa, yang gadis-gadis dan laki-laki sebenarnya bagusnya laki ya, dulu ya kalau menunjukkan ketanggapan, tapi perempuan pun jangan kalah ya. Untuk
Jadi bisa kalian 3 sampai 4 orang bisa mau bantu guru. Ya, jangan sampai nggak perlu sampai diminta. Kalau bapak ibu guru sudah datang dengan membawa ini, langsung ditolong, ya. Langsung apa keperluannya? Colok step kontaknya, colok adaptornya, kemudian CD-nya dibuka. Jadi gurunya tinggal memasang ke laptop, ya. Oke, ibu harapkan semuanya tanggap, ya. Ya, Bu. Kemudian terampil. Nah, dengan penanggapan bahan pian tadi, dengan sering membantu guru atau sering membantu memasang seperti itu, kalian pun akan dirinya kan bisa terampil, tahu bisa kayak ini caranya. Nanti gurunya mau hidupi kayak apa, bisa enak berpian. Kalau kuliah itu segala hal yang kayak ini yang mencarinya adalah mahasiswanya sendiri. Dosen tuh tinggal masuk kelas aja, ya. Jadi ketua ataupun yang instruktur yang lainnya itu bertugas mencari perangkat pembelajaran. Baik, kemudian berikutnya. Iya, bertutur kata dengan baik, sopan santun, saling menghormati dan menghargai. Ini juga ada di komponen yang kalian utarakan di tadi, ya. Ya, Bu. Kenapa Bu itu? Iya nih. Wajib. Oke, kemudian yang terakhir di sini angkat tangan jika ingin berbicara atau izin keluar. iya. Jadi nanti kalau ingin berpendapat atau ingin izin keluar silahkan angkat tangan dulu, utarakan yang ingin kalian sampaikan. Oke, sekarang nih ibu tidak menyebutkan ini adalah konsekuensi atau hukuman, tapi ini jadi suatu kebaikan apabila Bu Hanfian tidak meyakini atau melanggar, bahasa kitanya melanggar, ya. Tapi kalau kita bahasakan lebih satu lagi, tidak meyakini apa yang kita buat tadi. Oke. Oke, jadi tadi kembali lagi, apabila Bu Hanfian tidak meyakini keyakinan kelas tadi, maka ada pilihan beberapa kebaikan yang bisa kalian lakukan. Apa semalam yuk? Membaca salawat 7 kali, membaca surah pendek 1 surah, dan menyebutkan atau menjelaskan materi yang sudah kita pelajari. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas kita? Sudah bisa disepakati? Diyakini? Diterapkan? Oke, gue harapkan betul-betul dengan sungguh-sungguh bisa menerapkannya. Baik, untuk pembahasan tentang keyakinan kelas Ibu cukupkan sampai sini. Mari kita lanjutkan.